Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi lahumul Fatihah. Wa ila ikhwani minal anbiya wal awliya wa jami'il ulama. Wa sallallahu alaihi Qadir Jailani wa bil khusus ila mu'allif hadzal kitab Imam Jalaluddin Mahali wa Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Summa alaina bi barakati ulumi lima wa amalihim. Al-Fatihah. Kita awali ngaji tafsir Jalalain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar dulu dari Imam Suyuti. Karena kitab tafsir Jalalain ini mempunyai sejarah yang unik karena dikarang oleh dua imam. Imam Suyuti di sini hanya meneruskan karangan dari Imam Mahali. Keduanya ulama dari Mesir. Imam Mahali dari Mesir, kemudian Imam Suyuti dari kota Asyad itu juga berada di Mesir. Nah, kita baca dulu kata pengantar dari Imam Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi tetep ketuwi Allah. Hamdan kelawan muji muwafian kang nuhuni amini maring pira-pira nikmate Allah. Mukafian kang madani lima zidihi maring tambahe ni'am. Wassalatu utawi tambahe rahmat takzim. Wassalamu lan tambahe rahmat keselamatan iku ala sayyidina tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin jeung Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane jeung Nabi wa sahbihi lan sahabate jeung Nabi wa juludihi lan pira-pira bolone jeung Nabi. Seperti biasa ya, kitab-kitab karangan alim alamah ulama-ulama Islam selalu diawali oleh pujian, menandakan ya memang terselesainya kitab itu ya memang atas anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilanjutkan pembacaan sholawat ataupun tulisan sholawat di dalam kitab yang tujuannya pada Nabi Muhammad dan juga keluarganya dan juga para sahabatnya. Jadi sholawat yang lengkap gitu ya. Wahada utawi ikilah kitab tafsir Jalalain iki, kitab tafsir Jalalain ini ya, iku ma kitab istadat kang banget ilai maring ma apa hajatur rohibina, hajate utawa kebutuhane pira-pira wong kang demeni fitakamulati tafsiril Qur'anil karimi, fitakamulati tafsiril Qur'ani ing dalem nyampurnakake tafsir Al-Qur'an Al-Karimi kang mulya. Alladzi alafahu kang ngangge ngarang ing tafsir Quran sapa al-imamu imam al-alamatu kang banget alime, al-muhaqqiqu kang ahli nyatakake masalah sak dalile rupane Jalaluddin, Imam Jalaluddin, rupane Muhammad bin Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Rahimahu muga-muga paring rahmat ing Imam Mahali sapa Allah. Wa tatsmimi malan nyampurnakake barang fatahu kang pot sapa Imam Mahali ing ma. Wa utaima iku min awali suratil Baqarati, tetep saking awali surat Baqarah ila akhiril Isra, itu mekop maring akhir surat Isra. Bitatimatin kelawan sampurna ala nimtihi ing atase dalane
yang atase dalane min awali surah Baqarah min dzikri ma saking nutur barang yufhamu kang den fahami bihi kelawan ma apa kalamullahi kalame Allah taala wal iktimadi lan tetanggenan ala arjahil aqwali tetep ing atase luwih unggul-unggule pira-pira qaul wa i'rabi malan i'rabe lafat yuhtaju kang den butuhake apa ilaihi ma. Saya terangkan dulu bahwasanya kitab Tafsir Jalalain ini dikarang oleh Imam Mahali. Uniknya Imam Mahali mengawali dari surat Al-Kahfi hingga surat An-Nas. Kemudian dilanjutkan surat Al-Fatihah. Ketika Imam Mahali telah sempurna, telah selesai menafsiri surat Al-Fatihah, beliau wafat. Dan kemudian Imam Suyuti atau Jalaluddin As-Suyuti itu menyempurnakan kitab yang telah dikarang oleh Imam Mahali. Itu dari awal surat Baqarah hingga surat Al-Isra. Nah, jadi keunikannya di sini. Nah, Imam Mahali itu kalau saya searching itu beliau hidup di tahun 1389 ya kira-kira hingga sampai 1459. Kemudian Imam Suyuti itu hidup 1445 hingga 1505 Masehi. Jadi bisa dibayangkan berapa tahun tafsir Jalalain ini tidak diteruskan atau apa istilahnya itu ya, kalau diperkirakan ini kan hanya mengkira-kirakan. Imam Mahali misalnya kalau mengarang itu sampai 1459, sedangkan Imam Suyuti 1445, jadi hanya ada masa Imam Suyuti itu sekitar 9 tahun. 9 tahun itu kan berarti belum mengarang kitab ya kan? Jadi bisa di masa-masa setelah itu ya mungkin umur 17-20 ya, ini kan hanya sebuah ini penjelasan terkaan saja. Jadi bisa dibayangkan tafsir Jalalain ini tidak diteruskan lagi selama masa beberapa tahun. Jadi mungkin ya 10 tahun lebih atau Allah alam bisawab kalau masalah itu ya. Alhamdulillah kitab ini akhirnya disempurnakan, bisa dikarang sampai tamat. Jadi yang kosong itu adalah surat Al-Baqarah ya, surat Al-Isra. Nah di situ. Kemudian buatan bihin dan kitab tafsir ini menjadi pepiling alal qiraati ing atase pira-pira wajah al mukhtalifati kang beda-beda al masyhurati kang den masyhurake ala wajhin ing atase dalan latifin kang lembut wa takbirin lan ngalap ibarat wa jizin lan kang ringkes. Jadi kitab tafsir Jalalain di sini disebutkan oleh Imam Suyuti itu menggunakan penafsiran dengan arjahil aqwal. Jadi dengan pendapat-pendapat yang unggul. Kemudian juga menggunakan seringkali penjelasan nahwu ya. Kemudian juga dalam tafsir Jalalain ini menjelaskan qiraah dalam Al-Qur'an yang masyhur di kalangan orang Arab. Jadi pembacaan lain yang masyhur nanti banyak ditemukan dalam kitab tafsir Jalalain ini. Nah, Imam Suyuti mengambil yang masyhur wajhin latifin. Jadi tidak mengambil semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Watar kita wililan ninggal dawaake bidzikri aqwalin kelawan nuturake pira-pira qaul ghairi mardiyatin kang ora den ridoni wa aribalan pira-pira i'rab mahaluha utawi mahale arif iku kutubul arabiyati pira-pira kitab kang bangsa Arab. Dan penjelasan tafsir dari kitab
tafsir Jalalain di sini ringkes, penjelasan itu ringkes. Imam Suyuti mengikuti gaya tulisan dari Imam Maghali. Imam Maghali dilihat, dipelajari ya mungkin oleh Imam Suyuti dari surat Al-Kahfi hingga Al-Fatihah. Itu gaya penulisannya ya seperti itu. Imam Suyuti mengikuti, ada penjelasan nahunya, ada penjelasan pembacaan qiraah yang lainnya ya kan. Kemudian yang ringkes juga, karena bisa dibayangkan kalau Imam Maghali menjelaskan itu panjang lebar kemudian, atau ringkes, kemudian Imam Suyuti dengan pengetahuannya menjelaskan panjang lebar, jadi nggak match. Atau kita kalau kita pelajari nanti kok berbeda. Jadi ini juga memperlihatkan kehebatan atau kealamahnya Imam Suyuti. Betapa luar biasanya beliau bisa menyamakan gaya tulisan atau gaya pemikirannya dengan Imam Maghali. Imam Maghali juga luar biasa karena mengawali sebuah tafsir Al-Quran yang begitu fenomenal ya kan. Jadi ya itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, di mana memang tafsir Jalalain ini memiliki keunikan seperti itu. Wa Allah ing Allah as'ala nyuwun sapa ingsun anafa ing manfaat bihi kelawan hadzal kitab. Maksudnya hadza kelawan bihi kelawan hadza tafsir Jalalain fi dunya ing dalam dunya. Wa ahsanil jazailan luweh bagus piwales alai tetap ing atase hadza fil uqba ing dalam akhirat bimani kelawan anugerah Allah wa karamihi lan lomone Allah. Luar biasa ya. Alim alamah Imam Suyuti mengakhiri tetap dengan segala kepandaiannya, dengan segala ilmunya, tetap mengharapkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kitab ini akan memberikan kemanfaatan bagi umat, dan dengan karangan kitab ini semoga mendapatkan pembalasan yang baik ataupun pahala yang baik di dunia maupun di akhirat. Ya itu harapan orang mukmin seperti itu ya. Jadi yang diharapkan itu Allah. Jadi memang ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tetap ini Allah lah yang mempunyai fadlah atau keutamaan. Bahwasanya kita selamat dari siksaan, kita selamat dari api neraka, tetap apapun masuk surga yang memang tetap dari fadilah atau keutamaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah-ibadah yang kita lakukan memang banyak potensi rusak, tapi yang memang di Al-Quran sudah dijanjikan bahwasanya yang amilus sholihat ya, amilus sholihat itu ya, akan bertempat di tempat yang baik. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pembukaan yang luar biasa dari Imam Suyuti. Bagaimana menampilkan sejarah lanjutan dalam penulisan kitab tafsir dari Imam Maghali. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Utawi surah Fatihah iku makiyatun, surat kang bangsa Mekah tumurune. Utawi surat Fatihah iku satu ayatin pitu pira-pira ayat bil basmalati sartane bismillah. Ingkarat lamun ana apa basmalah iku minha setengah saking Fatihah. Wasabiatu utawi ayat kang nomor 7 iku siratal ladzina, ayat siratal ladzina ila akhiriha, tumeka maring akhire surat Fatihah. Wa ilam takun lan lamun ora ana apa basmalah iku minha setengah saking Fatihah, fasabiatu mongko utawi ayat kang kaping 7 iku ghairul maghdubi, lafat ghairul maghdubi ila akhiriha, tumeka maring akhire surat. Wa yuqdaru lan den kira-kiraake fi awaliha ing dalem kawitane Fatihah apa qulu, lafat qulu liyakun becik ana apa malafat qabla iya kana butuh ing dalem sadurunge lafat atau ayat iya kana butuh. Iku munasiban kang mantesi lahu kedue ayat iyaka biqauliha kelawan arane iyaka iku min makulil ibadi
setengah saking kang den ucapake pira-pira kawula. Nah, di sini sebelum masuk dalam penjelasan tafsir surat Fatihah, di sini Imam Mahali, ya ini Imam Mahali ya, Fatihah ya. Beliau mengarang Fatihah, kemudian tafsir surat Al-Fatihah, kemudian setelah selesai beliau dalam sejarah itu tidak meneruskan untuk melanjutkan ke Baqarah karena wafat. Di sini surat Fatihah dijelaskan dalam Jalalain merupakan surat yang diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 7 ayat. Kalau 7 ayat di sini dengan bismillah. Kalau bismillah dimasukkan dalam surat Fatihah, maka ayat yang ke-7 itu adalah ayat siratal ladzina an'amta alaihim sampai abdolin itu ya, ila akhirnya. Nah, jadi di sini Imam Makhali sudah menjelaskan bahwa surat Fatihah itu termasuk dengan bismillah. Yaitu 7 ayat ya, dengan bismillah. Tapi juga dalam opsi lain penjelasan beliau, jika bismillah itu tidak termasuk Fatihah, nah ini kan biasanya polemik, bismillah itu bagaimana, termasuk Fatihah atau enggak. Nah, ini ada 2 penjelasan seperti itu. Kalau enggak masuk dalam surat Fatihah, maka ayat yang ke-7 itu adalah ghairil maghdubi ila akhirih. Jadi dalam siratal ladzina an'amta alaihim berarti ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Jadi gitu. Dan di sini dijelaskan pula oleh Imam Mahali bahwasanya lafaz atau ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim sampai akhir, itu dikira-kirakan terdapat lafaz kulu ngucapo sira kabeh. Lebih baik ini dikatakan karena apa? Kekhususan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ila akhiriha sampai abdolin itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, lebih khusus umat Islam ya. Karena itu sebuah doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan diawali dengan hanya kepada Allah lah kita menyembah. Jadi kita itu memasrahkan diri pada Allah, ya nggak ada Tuhan yang lain. Kemudian tersirat doa atau permohonan kita untuk ditunjukkan jalan yang lurus, nah, gitu ya. Jadi bismillah sampai maliki yaumiddin itu kalamillah, bagian dari kalam Allah yang untuk penghususan terhadap Allah. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untuk hambanya, tapi semua ya dari Allah. Semua Al-Qur'an kan kalamullah, mutakalimnya kan Allah ya, jadi gitu. Jadi betapa luar biasanya di sini. Nah, lanjut ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi kabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah. Utawi alhamdulillah iku jumlatun jumlah khobariyatun kang bangsa khobar kusida kang den sejuk pihak kelawan jumlah apa asana alam ala Allah tetep ing atase Allah bimat muniha kelawan kang den simpen min anahu kelawan kang den simpen jumlah min anahu saking sak temene Allah taala iku malikun kang miliki lijami ilham di maring sakabehane puji minal khalqi saking makhluk au mustahiqun utawa kang haki li ayah maduhu krana yen to muji sapa makhluk ing Allah. Wa utawi Allah iku alamun isim alam atau asma alam alal ma'budi ing atase zat kang den sembah bihakin kelawan bener.
Jadi di sini penjelasan Imam Mahali alhamdulillah adalah jumlah khobariyah. Ya, bahwasanya dalam alhamdulillah itu untuk memuji Allah. Memuji Allah karena Allah yang memiliki semua puji. Ya. Bahkan pujian dari makhluk itu yang milik Allah. Misalnya makhluk memuji makhluk, ya itu semua milik Allah. Allah memuji Allah, Allah memuji makhluk, makhluk memuji Allah, makhluk memuji Allah. Ya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena ini miliki Allah. Dan Allah di sini lafadz Allah, lillah, Allah adalah isim alam atau asma alam. Jadi sebuah nama zat yang disembah oleh makhluk, dan itu sebuah kebenaran. Nah, ya Allah yang dimaksudkan dalam alhamdulillah di sini, yang disembah oleh semua makhluk, ya manusia, ya malaikat, dan yang lain-lain. Hewan dan tumbuhan pun bertasbih. Nah ini di sini aja ya. Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh, ai maliki jami'il khalqi, tegese ngeratoni utawa nguasani sekabehane makhluk. Minal ingsi bayane menungso, wal jin lan jin, wal malaikati lan malaikat, wa dawabilan kegremetan, wa ghairihim lan liyane al ings wal jin wal malaikah wa dawab. Wa kullu minha utawi saben-saben setengah saking ingsun ila akhiriha, al ings ila akhiriha, iku yo telaku den ucapake alai tetep ing atase kulun apa alamun aran alam. Yuqalu den ucapake apa alamul insi alam menungso, wa alamul jinni alam jin, ila ghairi dalika maring liyane mengkono-mengkono alam menungso alam jin. Jadi penjelasan ayat lafadz Rabbil alamin ini, Allah yang menguasai semua makhluk, karena makhluk yang semua diciptakan Allah, baik itu manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuhan, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi, Mars, Bima Sakti, Tata Surya, semuanya galaksi yang jutaan, semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di teropong James Webb yang mengganti Hubble itu kan makhluk-makhluk langit luar biasa banyak. Di dunia pun sudah banyak hewan-hewan yang bisa dilihat dengan mata ataupun butuh bantuan mikroskop, baik yang sudah ditemukan atau belum ditemukan, semua yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rabbil alamin, itu semua alam. Ya, maksudnya ya alam-alam makhluknya itu, ciptaan-ciptaannya. Ya, termasuk alam, ya, kalau tidak spesifik sebagai alam manusia, ya alam dunia yang masih ada sekarang, alam akhirat, itu semua kan makhluk kan? Yaitu semua Allah yang berkuasa menentukan hidup, mati, rezekinya, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuliba lan lindihake fi jam'ihi ing dalem sekabehane alam bil ya iklawan ya wa nun lan nun, jamak ya, jamak mudzakkar. Apa ulul ilmi kang duweni akal ala ghairihim, ngalahake ing atase, ngalahake liyane liyane ulul ilmi, wa huwa utawi alam iku minal alamati, setengah saking ketenger, ya ana krana sakmene alam iku alamatu dadi ketenger ala maujudihi ing
ngatasi zat kang maujudake alam. Jadi di sini memakai ya nun alamina karena yang diunggulkan itu adalah yang mempunyai akal, yaitu manusia. Walaupun makhluk-makhluk Allah itu yang tidak memiliki akal itu lebih banyak, tapi yang diunggulkan di sini adalah ya nun. Ini ya sebagai manusia harus bangga di sini karena yang disebut itu yang memiliki akal. Sedikit tapi mengalahkan yang banyak. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Maksudnya aidzir rahmati tegese kang duweni welas asih. Wa ya utawi rahmah iku iradatul khairi ngarepake kebagusan li ahli maring ahline khair. Jadi Allah itu yang maha pengasih di dunia dan akhirat. Kalau Ar-Rahmani itu dalam pondok pesantren ya, dunia akhirat, Ar-Rahimi itu khusus dalam akhirat saja. Jadi Allah itu mengharapkan ataupun berkuasa dalam hal kebaikan terhadap ahli-ahlinya atau makhluk-makhluknya ya. Semua diberi belas kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman ya diberi makan, yang tidak beriman ya diberi makan, diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk nanti menemukan iman atau tidak ya. Bahkan yang membangkang Allah pun tetap diberikan kesempatan hidup di dunia, bisa makan, bisa hidup, bisa bernafas. Itu adalah bagian dari rahmahnya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, semua diberikan kemuliaan, diberikan hal-hal yang baik. Ya semuanya. Hewan juga seperti itu. Diciptakan, kemudian diberikan hak hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai matinya. Ya, kalau manusia dalam misalnya berkarya sesuatu, membuat meja, ya nanti kalau sudah dijual ya selesai, ya kan? Nggak tahu lagi nasib meja itu akan menjadi apa, tergantung pembelinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam hal keadaan apapun bisa kita lihat di dunia ini sekarang ini tetap diberikan kesempatan hidup. Ya walaupun ada yang sakit ya sebelum sakit kan hidup dulu, misalnya seperti itu ya. Nah, bahkan nanti kalau kita mempelajari tafsir Jalalain lanjut dalam surat-surat berikutnya, seorang Fir'aun pun diberikan kesempatan hidup oleh Allah, diberikan kesempatan masa tertentu untuk menerima kebenaran apa yang disampaikan Nabi Musa, akan tapi dia tidak mau mendengar dan nggak mau beriman. Itu kan kesempatan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa hidup Fir'aun misalnya, dia diberikan kerajaan, diberikan istri, diberikan harta yang luar biasa banyaknya, seluruh Mesir itu. Kalau seorang raja kan semua miliknya. Nah itu kan anugerah, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin kang ngeratoni dina piwales. Jaza itu tegese piwales. Wa ta jaza iku yaumul kiamat, dina kiamat. Wa khusulan den khususake dipikiri kelawan nutur li ana krana sak temene kelakuan iku lamalika ora ana kang ngeratoni, ora ana ngratoni iku maujud zahiran ing dalem zahire fihi ing dalem yaumuddin li ahadin kedue wong suci sapa ilallah ame Allah taala bidalilin kelawan dalil limanil mulkul yauma lillah. Liman iku kedue sapa al mulku utawi kraton utawa kekuasaan al yauma ing dalem dina iki ya lillahi, ya iku tetap kedue Allah. Jadi Malik Yaumiddin itu mempunyai pengertian yang berkuasa pada hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Dikhususkan di sini menyebutkan Maliki
Ya karena dalam hari kiamat tidak ada yang berkuasa. Siapapun tidak ada yang berkuasa, walaupun di dunia itu berkuasa. Ya kan? Presiden, perdana menteri pun, orang kaya apapun yang memiliki perusahaan internasional multinasional, ya tetap di kiamat itu tidak mempunyai kekuasaan. Yang menolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dikehendaki Allah misalnya Nabi Muhammad melalui syafaat. Liman al-mulku al-yawma lillah. Pada hari ini siapa yang berkuasa? Ya Allah, nggak ada orang yang berkuasa. Wa man utawi wong iku qira'a kang maca sapa man, wa man utawi wong kok iku qira'a kang maca sapa man. Maliki ing lafat maliki dengan adanya alif ya, huruf mat. Fa maknahu mongko utawi maknane lafat maliki iku malikil amri, kang miliki perkara. Kulluhu ya sakabehane perkara iku malikul amri kang miliki perkara, kulluhu ya sakabehane perkara fi yaumil qiyamati ing dalam dina kiamat. Ai huwa tegese utawi Allah iku mausufun kang disifati bidzalika kelawan mengkono-mengkono malikul amri kulluhu daiman ing dalam selawase kawa firid dambi kaya dene zat kang ngapura dosa fasoha mongko sah apa wukuuhu tumibone lafat maliki sifatan ing dadi sifat lima rifatin krana isim makrifat. Jadi begini, ini adalah kiroah dalam Quran yang ada dalam surat Fatihah. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumiddin, Maliki tanpa huruf mat ya, tanpa ada alif, yaitu artinya yang menguasai. Tapi kalau Maliki itu yang memiliki. Maliki yang memiliki. Kalau di Quran Indonesia itu yang Utsmani itu Indonesia ya Utsmani itu adalah dengan alif Maliki Yaumiddin, berarti artinya yang memiliki. Yang memiliki hari pembalasan. Tapi kalau dalam tafsir yang memiliki semua perkara dalam hari kiamat, dalam hari pembalasan. Tidak ada yang memiliki hari pembalasan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki itu. Jadi gitu. Maknanya seperti itu. Ya, dan ini qiraah yang masyhur. Maliki dengan maliki qiraah yang masyhur yang ditulis oleh Imam Makhali dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu, iyyaka namung ing panjenengan na'budu nyembah sapa kita utawa nyembah sapa ingsun. Wa iyyaka lan ing panjenengan utawa tuan nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun utawa kita. Aina khusuka tegese nertentokake sapa kita ing panjenengan bil ibadati kelawan ibadah min tauhidin bayane tauhid wa ghairihi lan liyane tauhid. Wa natlubulan nyuprih sapa kita al maunata ing pitulung alal ibadati ing atase nglakoni ibadah wa ghairiha lan liyane ibadah. Ini adalah kalimat pernyataan bahwasanya yang kita sembah manusia itu hanya Allah lah. Kita menyembah dan meminta pertolongan tidak kepada yang lain. Ya walaupun di dunia ini kalkulasinya berbeda. Pertolongan Allah kepada para hambanya seringkali diwakilkan makhluknya. Misalnya kita berhutang, nggak punya uang berhutang, yang kita pinjam kepada teman kita, ya kan bentuk pertolongan Allah. Karena apa? Teman kita ternyata diberi kesempatan oleh Allah untuk mempunyai materi atau uang, kemudian diberikan belas kasihan, kemudian ya kita sebagai orang yang berharap
untuk meminjam uang kemudian diberikan. Nah, itu bentuk pertolongannya seperti itu. Seperti halnya adanya banjir, pertolongannya dari manusia yang lain, tapi ya semua yang menolong ya Allah. Pada hakikatnya seperti itu, apapun itu ya lewat perantara ya, seperti itu ya. Jadi di sini dijelaskan oleh Imam Makhali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu mengkhususkan dalam hal ibadah seperti halnya tauhid. Kita menyatakan tauhid hanya Allah yang kita sembah, dan kita minta pertolongan alal ibadah ya ibadah kita kalau nggak diberi kesempatan Allah ya mana bisa terlaksana. Umur misalnya, kalau udah tidak diberikan umur, bagaimana kita sholat? Selesai. Haji misalnya, kalau nggak diberikan bantuan oleh Allah, kita dijadikan orang kaya, mana bisa haji atau umrah? Ataupun situasi keamanan global, ya kan? Ataupun kecanggihan teknologis, setahun pun bisa umrah berapa kali orang-orang kaya. Nah itu kan semua kan atas pertolongan Allah, dan kita mengharapkan berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti bentuk pertolongannya banyak di dunia ini. Jadi itu. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina muga-muga maringi pituduh panjenengan ing kita as-sirata ing dalan al-mustaqim makang jejeg. Ai arsyidna muga-muga nuduhake panjenengan ing kita ilahi maring sirat wa yubdalan dan gawe badal minhu saking lafadz sirat. Apa siratal ladina, ayat siratal ladina rupane siratal ladina dalane wong akeh an'amtakan maringi nikmat sapa panjenengan alaihi ing atase aladina bil hidayati kelawan pituduh wa yubdalan dan gawe badal to ganti minaladina saking lafat aladina bisilatihi kelawan silai aladina. Apa den gawe badal ghairil maghdubi, lafat ghairil maghdubi ila akhirih, rupane ghairil maghdubi liyane kaum kang den bendoni sapa alaihim kaum wa hum ta kaum iku al yahudu wong Yahudi wala dolina lan liyane kaum kang sasar, wala bimakna ghair liyane wa mutawi ad-dolin iku an-nasara nasrani. Jadi gini, setelah kita membuat pernyataan keimanan ya, iya karena butuh iya karena nasta'in dalam surat Fatihah ini ya, jadikan dalam sholat itu kalau tidak ada Fatihah nggak sah ya, setiap rukun dalam sholat ya. Ihdinas siratal mustaqim, kita berdoa kepada Allah agar kita ditunjukkan jalan yang lurus. Seperti apa jalan lurus itu atau siratal mustaqim itu? Adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah diberikan Allah pada orang-orang yang diberikan kenikmatan, yaitu adalah berupa hidayah. Jadi hidayah keimanan itu adalah kenikmatan yang luar biasa kalau disebut dalam Al-Quran. Makanya nikmat yang luar biasa ya, iman, Islam, kesehatan gitu ya. Nah, di Al-Fatihah di sini kan hidayah, petunjuk keimanan ya, untuk menyembah Allah. Ada kaitannya dengan ayat ke-5 yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, siapa itu? Penjelasan lagi terkait ya, ayat ke-7 sini terkait lagi siratal ladzina an'amta itu siapa? Alladzina itu siapa? Orang yang telah diberikan nikmat berupa hidayah itu. Penjelasannya seperti apa? Ya bukan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ya, dalam tafsir Jalalain di sini Imam Makhali menafsirkan orang-orang Yahudi.
Orang Yahudi itu bukan bagian dari orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membangkang tentunya ya. Kalau yang beriman ya diberikan petunjuk. Kalau dalam syariat sekarang ya harusnya ikut pada syariat Nabi Muhammad misalnya itu penjelasan. Jadi di dalam tafsir jalan di sini orang Yahudi bukan orang yang mendapatkan petunjuk karena banyak membangkang terhadap Allah dan nabi-nabinya. Kemudian juga bukan orang Nasrani karena orang-orang dijelaskan di sini termasuk bagian orang yang tersesat. Jadi kita meminta setiap hari akan diberikan jalan petunjuk yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Iman, Islam. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena surat Al-Fatihah bagian dari Al-Qur'an dan dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi Islam jadi gitu. Jadi kita memohon akan diberikan jalan petunjuk, jalan yang lurus. Orang-orang yang diberikan hidayah. Nah, kalau orang Nasrani di sini orang-orang yang tersesat. Ya sama dengan Yahudi dikasih, misalnya dikasih kitab, dikasih nabi, tapi ya tersesat. Kalau di sini seperti itu ya, dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan oleh Imam Khalil umat Nasrani. Wa nuqtatu tawifaid, wa nuqtatul badali utawi faedah badal iku ifadatun aweh manfaat anal muhtadina sakmene wong kang oleh pituduh iku laisu ora ana sapa muhtadin iku Yahuda wong Yahudi wala Nasara lan dudu wong Nasrani. Nah itu penjelasannya. Jadi siapa? Ya bismillahirrahmanirrahim, ya orang mukmin, orang muslim sesuai dengan Al-Qur'an yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Islam. Jadi seperti itu yang diharapkan oleh Imam Mahali dalam tafsir. Wallahu ta'ala Allah iku alamu luweh ngerti biswabi kelawan kang bener wa ilahilan iku tetep maring Allah al marji'u tawi nggon bali wal ma'abu tegese nggon bali wa shallalan mugi-mugi maringi rahmat takdim sapa Allah ala sayyidina tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin jeung Nabi Muhammad wa ala alilan tetep ing atase keluargane jeung Nabi wa sahbihi lan sahabat jeung Nabi wa sallamalan mugi-mugi paring rahmat keselamatan sapa Allah maring Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman kelawan salam atau selamat akhiran kang akeh iman kang langgeng abadan ing dalam selawase. Alhamdulillah. Di sini luar biasa lagi bahwasanya Imam Mahali dengan kealimannya tetap bahwasanya penjelasan atau hal-hal yang benar itu ya milik Allah. Allah yang lebih tahu. Bahkan tafsir di sini ya tetap Allah yang lebih tahu. Tapi ini ada ikhtiar Imam Mahali dengan segala alimnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Imam Mahali agar kita memahami Al-Qur'an dengan baik. Karena memang jarak dengan Nabi Muhammad itu kan jauh sekali ya. Imam Mahali itu tahun misalnya abad ke-15. Abad ke-15 atau akhir abad ke-14 sampai awal abad 15. Itu kalau jaraknya dengan Nabi Muhammad berapa itu ya kan? Kalau Nabi Muhammad diberikan wahyu di tahun 610 misalnya. Jadi jaraknya berapa? Jaraknya 900 ya ratusan tahun ya, ratusan tahun. Jadi ya butuh tafsir. Karena dalam tafsir ini nanti dijelaskan juga asbab nuzulnya bagaimana, sejarahnya gimana. Ya, kalau kita tanpa memahami agama, tanpa jalur alim ulama, langsung memahami Al-Qur'an secara langsung, itu nanti akan menyebabkan kesalahpahaman juga. Nah, ini adalah Imam Mahali bagaimana beliau membantu kita untuk memahami Al-Qur'an.
dengan baik lewat tafsir Jalalain. Walaupun nanti juga ada tafsir-tafsir Quran yang lain, ya, tapi tetap wallahu a'lamu bissawab. Wa ilaihi marji' wal ma'ab. Pada Allah lah kita akan kembali. Kalau kembali ya finish. Kebenaran milik Allah, kekuasaan milik Allah. Dan lagi-lagi Imam Mahali menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, dan nggak berakhir di situ, pada keluarganya, sahabatnya. Nah, itu ya. Makanya sholawat itu hal yang penting juga. Ya karena yang membawa risalah Islam, Al-Quran ini Nabi Muhammad. Yang menyupport siapa? Siti Khadijah. Kemudian yang memperjuangkan lagi siapa? Ya para sahabat. Oleh karena itu ya sholawat itu ya dengan keluarga dan sahabat Nabi. Nabi luar biasa tadi. Ini ya Rasulullah itu ya, manusia yang peduli terhadap umatnya. Bahkan ganti ataupun peduli kepada umat-umat yang di zaman akhir seperti kita ini. Betapa cintanya Nabi pada umat zaman akhir yang beriman tentunya. Gitu. Walaupun harapannya yang tidak beriman juga nanti diberikan kesempatan dakwah Islamiyah agar beriman. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasbuna lan iku nyukupi ingsun Allah tawi Allah wa nikmalan iku bagus apa al-wakil dat kang den pasrahi. Ya siapa? Ya Allah. Wala haulalan ora daya iku maujud wala kuwatalan ora kekuatan iku maujud illa billahi angin Allah al ali kang luhur zat kang luhur al azim tur zat kang agung. Hanya Allah lah penolong kita. Tidak ada hal-hal yang bisa melebihi kekuasaan Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, di sini saya tambahkan penjelasan bahwasanya Fatihah ini surat pembuka Quran gitu ya. Diletakkan di awal Al-Quran. Walaupun pada sejarahnya dalam Al-Quran itu merupakan surat ke-6 kalau nggak salah. Yang pertama itu Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, baru Al-Fatihah. Al-Alaq yang surat pertama turun ternyata diletakkan di ayat ke surat yang ke-96. Al-Fatihah surat ke-6 diletakkan di surat pertama. Nah, jadi Al-Quran itu selama 22 tahun kurang lebih itu ya seperti itu penataannya ya. Makanya bisa dihafalkan oleh para sahabat karena membutuhkan waktu 22 tahun. Tidak langsung diturunkan. Itu sulit, makanya Torah itu nggak ada yang sulit dihafalkan karena langsung diturunkan. Tapi kalau Al-Quran itu 22 tahun sehingga ada kesempatan bagi para sahabat untuk menghafal. Bahkan mungkin ada yang dinasah mansuh itu dihafal lagi, kemudian ketika ditata ulang hafal lagi. Berarti luar biasanya para sahabat yang hafal Al-Quran itu diletakkan dimanapun ternyata sampai finishing. Ketika Al-Quran telah sempurna ditata itu ya hafal. Kalau para penghafal sekarang kan kita sudah menghafalkan di awal hingga akhir, jadi sudah seperti ini menghafalnya. Tapi kalau para sahabat seringkali ini ditata berganti-ganti, berarti hafalannya memang luar biasa. Apalagi zaman dulu khat Al-Quran atau khat Arab itu ini tulisannya khat hijazi dulu ya, tanpa titik, tanpa harokat ya. Tidak ada perbedaan antara non enggak tak ba. Berarti memang betul-betul alim alamah para sahabat yang bisa menghafal Al-Quran, terlebih yang bisa baca tulis. Karena budaya Arab kan tidak baca tulis ya. Menghafal budaya. Tapi tetap ada yang bisa baca tulis, ada. Tapi sedikit gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah umul Quran wa umul kitab wa sab'ul mathani. Ini sebuah hadis dari Imam Tirmizi bahwasanya Al-Fatihah itu menjadi umul Quran, menjadi umul kitab, dan
menjadi surat yang terdiri dari 7 ayat yang itu diulang-ulang dalam sholat. Kemudian Alkitab Syifa'un min kulli da'in. Jadi Al-Fatihah ini menjadi sebuah obat dari segala penyakit. Makanya kalau ulama-ulama kita dalam hal apapun Fatihah. Ya walaupun nanti bukti medisnya, tapi kan nanti dikaji dalam, karena gini, obat yang paling mujarab hati yang gembira gitu kan. Jadi menggabungkan antara medis dan juga emosional. Jadi memang kita memiliki keyakinan baca Fatihah itu insya Allah sembuh jika Allah menghendaki. Di samping nanti juga dengan ikhtiar mencari obat dan lain-lain, karena kan perantara kan sembuhnya kesembuhan kita itu ya banyak lewat perantara baik makanan, minuman, obat dan lain-lain. Tapi ya diiringi dengan optimisme untuk sembuh ya. Kemudian ala sholat aliman lam yakro bi fatihatil kitab. Jadi tidak sah sebuah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Setiap rakaat itu kan ada Fatihahnya. Kemudian nama-nama Fatihah, surat Fatihah, Al-Fatihah, kemudian Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Matsani, Alhamdu, As-Shalah, Asy-Syifa, Ar-Ruqyah, Asasul Quran, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah. Kemudian idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim li'annaha ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul matsani. Bismillahirrahmanirrahim ihdal ayatuha. Nah, di sini jelaskan juga ketika salah satu atau ketika kita membaca surat Fatihah ya bismillah, baca bismillah, karena bismillah bagian dari Fatihah. Ya walaupun nanti Imam Makhali menjelaskan opsi lain atau pendapat lain, penjelasan lain. Kalau bismillah enggak bagian dari Fatihah, ayat ke-7 ialah ghairil maghdubi. Kemudian mengenai bacaan amin. Nah, disunahkan membaca amin karena allamani Jibrilu amin inda faraghi min qiraati suratul Fatihah. Nabi Muhammad ya ketika selesai membaca Fatihah, malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad, memberikan info akan membaca amin. Makanya dalam imam selesai membaca Fatihah dibaca, makmum membaca amin. Walaupun nggak sholat, orang membaca Fatihah ya amin gitu ya. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Semoga istiqomah. Kita akan lanjut lagi di penjelasan surat-surat berikutnya. Wallahu yakti bi badil wafirahi walahu walana fi darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.